Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Di channel ini kalian bisa menemukan materi-materi pelajaran bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini guys? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dan bahagia selamanya tentunya. Oke guys, di video kali ini Kak Dedi tidak sendirian nih. Kak Dedi ditemenin sama sahabat Kak Dedi, si beruang yang lucu. Halo beruang. Halo Kak Dedi. Oke. Em, Kali ini Kak Dedi akan membahas materi yang diambil dari pelajaran bahasa Indonesia guys. Materi apa ya? Bentar. Oh iya. Nanti dulu guys, Kak Dedi mau tanya-tanya dulu ke sahabat Kak Dedi. Beruang, kamu kelihatan melamun terus dari tadi. Kamu sudah sarapan belum? Coba, apa yang Kak Dedi katakan beruang? Kak Dedi menanyakan, apakah saya sudah sarapan atau belum? Oke, itu materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Ada yang tahu? Coba materi apa? Ya, hari ini kita akan pelajari materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Langsung aja kita bahas materinya guys. Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Ada yang tahu apa sih perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Oke, kalau kalian belum tahu, kalimat langsung itu kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh narasumber atau oleh orang pertama, guys. Nah, sementara kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan kembali oleh orang lain, orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, Kak Dedi pertama-tama akan jelaskan terlebih dahulu mengenai kalimat langsung. Guys, kalimat langsung kalau secara tertulis ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, itu salah satu cirinya, guys. Nah, kalimat langsung ini dalam penulisannya memiliki 3 pola. Oke, Kak Dedi jelaskan satu persatu, guys. Oke, pola pertama, kalimat langsung diawali dengan pengiring dan kutipan. Jadi di kalimat langsung itu ada dua bagian guys. Ada pengiring, ada kutipan. Nah, pola pertama yang dituliskan adalah pengiring terlebih dahulu, kemudian kutipannya. Nah, kutipan itu ucapan langsungnya guys. Nah, di bagian pengiring, coba perhatikan, biasanya menggunakan awalan ber. Denny berkata, Denny bertanya, dan seterusnya. Nah, perhatikan juga di penulisan kalimat langsung ini penggunaan tanda baca dan huruf kapitalnya, guys. Oke, di bagian pengiring, Denny berkata. Nah, setelah berkata langsung tanda koma, kemudian spasi, tanda kutip pertama. Kemudian huruf pertama dalam petikan langsung, di sini saya huruf pertamanya S, itu harus kapital, guys. Oke, saya lapar karena belum makan. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda pengakhir kalimat. Bisa titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Kemudian diikuti dengan tanda petik kedua. Jadi guys, di akhir kalimat itu tuliskan dulu tanda baca pengakhir kalimat. Bisa titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Baru tanda petik. Jangan dibalik ya guys. Oke, itu pola pertama. Sekarang pola kedua. Nah, di pola kedua ini dibalik posisinya guys.
Jadi kutipan dulu dituliskan, kemudian pengiringnya. Oke, tadi dikasih contoh. Oke guys, pola kedua diawali dengan penulisan kutipan, diakhiri dengan pengiring. Oke, di bagian kutipan huruf pertama sama ya, diawali dengan huruf kapital, saya S-nya kapital. Saya lapar karena belum makan. Nah, setelah akhir dari kutipan, ini jangan titik guys. Kenapa? Karena kalimatnya belum selesai. Nah, setelah kutipan, itu yang digunakan adalah tanda koma. Kalau kalimatnya berupa kalimat berita, guys. Tanda koma, kemudian tanda kutip kedua, spasi, kata Denny. Nah, kata, K-nya itu menggunakan huruf kecil, guys. Nah, coba perhatikan perubahan atau perbedaan antara pola pertama dengan pola kedua, guys. Pola pertama itu kan pengiring di awal. Coba perhatikan kata kerjanya, berkata. Di sini menggunakan awalan ber. Tapi kalau pengiringnya diletakkan di akhir kalimat, berkata, awalannya dihilangkan, guys. Berkata jadi kata. Kalau misalkan di sininya berujar, berubah menjadi ujar. Di sininya bertanya, berubah menjadi tanya. Seperti itu perubahannya ya, guys. Oke, gimana? Bisa dipahami sampai pola kedua? Oke. Sekarang yang terakhir, guys. Pola ketiga. Oke, coba perhatikan pola ketiga, guys. Saya lapar, kata Denny, karena belum makan. Nah, bisa kalian lihat ini perbedaannya di sini, guys. Nah, ini terlewat. Oke, di sini ada dua kutipan. Saya lapar dan karena belum makan. Nah, sebenarnya dua kutipan ini berasal dari satu kalimat utuh awalnya, guys. Nah, seperti di pola pertama dan kedua. Saya lapar karena belum makan itu berasal dari kalimat saya lapar karena belum makan. Tapi karena pengiringnya diletakkan di tengah kutipan ya, makanya kutipan ini menjadi dua. Perubahannya seperti apa, Kak? Di penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapitalnya. Oke, coba perhatikan. Saya lapar. Di kutipan pertama, karena awal kalimat S-nya itu tetap kapital. Tanda kutip, tanda petik, saya lapar, koma, tanda petik, spasi, kata Denny. K-nya tetap kecil ya. Kata Denny, koma, kemudian spasi, tanda petik karena belum makan. Perhatikan guys, di kutipan kedua, karena K-nya itu kecil. Dengan alasan tadi ya, karena sebenarnya dua kutipan ini berasal dari satu kalimat utuh. Saya lapar karena belum makan. Jadi bukan dua kalimat asalnya. Nah, itu alasannya ya. Karena belum makan, titik, baru tanda petik. Oke guys, itu tiga pola penulisan kalimat langsung. Bagaimana guys? Bisa dipahami cara penulisannya? Sekarang kita bahas penggunaan kalimat tidak langsung. Oke, seperti yang sebelumnya sudah Kak Dedi katakan bahwa kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan kembali oleh pembicara lain atau orang lain, bisa orang kedua, ketiga, dan seterusnya.
Oke, Kadet, gimana cara penulisan kalimat tidak langsung? Bagaimana cara mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung? Oke, langsung saja Kadet dijelaskan, guys. Oke, pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu kalimat langsungnya. Ini L maksudnya itu langsung, kalimat langsung. Sari berkata, saya akan pergi ke Bogor. Kita akan mengubah kalimat langsung ini menjadi kalimat tidak langsung. Oke, caranya gini guys. Sari berkata, nah kata kerja berkata awalan bernya itu ubah menjadi me. Sari berkata menjadi Sari mengatakan. Oke, perhatikan akhir dari kutipannya, guys. Di kalimat langsung, akhir dari kutipannya menggunakan tanda titik. Itu artinya kalimatnya adalah kalimat berita. Nah, kalau kalimat langsungnya menggunakan kalimat berita, maka tanda maka kata hubung atau konjungsi yang digunakan di kalimat tidak langsungnya adalah bahwa. Sari mengatakan bahwa perhatikan kata ganti yang digunakan di kalimat langsung, guys. Di sini saya akan pergi ke Bogor, ada kata saya. Saya di sini siapa? Nah, saya di sini menggantikan kata Sari. Maka ketika kalimat ini diucapkan kembali oleh orang lain, maka sayanya itu harus diubah, guys. Jangan ditulis ulang. Karena saya di sini menggantikan kata Sari, bukan kata orang yang mengatakan kalimat tidak langsung. Oke, Sari mengatakan bahwa dia, saya berubah menjadi dia. Oke, Sari mengatakan bahwa dia akan pergi ke Bogor. Titik. Nah, guys, di kalimat tidak langsung itu selalu diakhiri dengan tanda baca titik. Apapun jenis kalimat di kutipan di kalimat langsungnya. Oke. Contoh lain, guys. Ini contoh kalimat pertama itu menggunakan kalimat berita. Kadet, gimana kalau misalkan kalimat langsungnya itu menggunakan jenis kalimat lain? Kalimat imperatif ataupun kalimat tanya. Oke, Kadet dijelaskan juga, guys. Oke, perhatikan kalimat langsung yang kedua. Dewi berkata, kapan kamu akan pulang? Nah, di kutipan kalimat langsung yang kedua ini, kutipannya menggunakan kalimat tanya, guys. Ini diakhiri dengan tanda baca tanya. Oke, gimana cara mengubah menjadi kalimat tidak langsungnya? Nah, oke, berkata sama ya, awalan bernya hilangkan, gantikan dengan awalan me. Berkata, mengatakan. Tapi hati-hati, lihat dulu jenis kalimat di kutipannya, guys. Kalau yang ini, kapan kamu akan pulang? Kutipannya itu menggunakan kalimat tanya. Maka ada perubahan kata kerja yang digunakan di kalimat tidak langsungnya. Berkata menjadi menanyakan. Itu terjadi karena jenis kalimat di kutipannya itu adalah kalimat tanya.
Oke, berikutnya konjungsi yang digunakan di kalimat tanya itu tergantung dari kata tanya yang digunakan di kalimat langsungnya, guys. Nah, karena di kalimat langsungnya menggunakan kata tanya kapan, maka konjungsi yang digunakan di kalimat tidak langsung pun sama, kapan. Dewi menanyakan kapan. Oke, ada perubahan kata ganti lagi, guys. Kamu itu kan mengacu ke orang yang ditanya. Nah, ketika orang yang ditanya itu mengatakan kembali kalimat yang diucapkan oleh Dewi, maka ada perubahan kata ganti kamu menjadi kata ganti saya atau aku. Oke, diakhiri dengan tanda baca titik. Dewi berkata, kapan kamu akan pulang? Kalimat tidak langsungnya, Dewi menanyakan kapan saya akan pulang. Oke, itu dua jenis kalimat, guys. Kalimat berita, kemudian kalimat tanya. Oke, yang terakhir kalimat perintah atau imperatif. Oke, contoh kalimat langsung yang ketiga ini menggunakan kutipan kalimat imperatif atau kalimat perintah atau kalimat suruhan, guys. Tandanya diakhiri dengan tanda baca seru. Nah, Kak, gimana cara mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung? Oke, berkata awalan bernya ganti jadi awalan me. Tapi tunggu dulu. Lihat di kutipannya. Di sini menggunakan kalimat imperatif, perintah atau kalimat suruhan. Maka kata kerja yang digunakan adalah bisa. Ira meminta, bisa Ira menyuruh. Nah, terserah ya. Misalkan Kak Dedi menggunakan kata kerja meminta. Oke, meminta siapa? Di sini kan Ira berkata bukakan pintunya. Tentunya Ira ini menyuruh orang yang ada di hadapannya yang menyatakan atau mengungkapkan kalimat tidak langsungnya. Maka di sini bisa menggunakan kata ganti orang pertama. Ira memintaku. Kemudian konjungsi yang digunakan di kalimat langsung yang menggunakan kalimat imperatif adalah yang menyatakan tujuan, guys. Bisa agar, untuk, supaya. Yang kada dituliskan salah satunya ya. Ira memintaku untuk. Oke, bukakan pintunya. Bukakan. Ini pakai awalan me, guys. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung. Bukakan. Tolong. Bukakan jadi membukakan. Tolong jadi menolong. Apalagi ya? Tuliskan, menuliskan, dan seterusnya. Oke, guys, gimana dengan penjelasan penulisan kalimat tidak langsung? Mudah kan? Bisa dipahami? Oke, guys. Kalau kalian masih punya pertanyaan berkenaan dengan materi penulisan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kalian boleh tuliskan di kolom komentar, guys. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Bagi kalian yang baru nonton video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, share ke sebanyak-banyak teman kalian, dan terakhir, tekan juga loncengnya, guys. Oke deh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.